Halo, selamat siang. Nama saya Michael dan hari ini saya mau bahas tentang ekonomi di Indonesia dan tepatnya itu di DKI Jakarta. Nah, ekonomi di Indonesia itu bisa dibilang salah satu terbesar di Asia atau mungkin bahkan terbesar. Jadi ekonomi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir meskipun dihadapkan pada tantangan global seperti perlambatan ekonomi dan inflasi yang tinggi. Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan yang stabil dan konsisten pada tahun 2023. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB mencapai 5,05%, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan investasi yang meningkat. Nah, kalau ekonomi di Indonesia sendiri itu gimana sih? Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94%, meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17%. Kedepan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh permintaan domestik baik konsumsi swasta dan pemerintah maupun investasi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2022 tetap pada kisaran 4,5 sampai dengan 5,3%. Jadi bisa dibilang ekonomi Indonesia dia stabil ya, jadi tetap bagus. Dan aku mau bahas tentang makroekonomi yang di Indonesia. Jadi makroekonomi di Indonesia pada tahun 2003 menunjukkan dinamika yang menarik di tengah tantangan global yang melambat dan ketidakpastian ekonomi. Dengan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang mencapai 5,05%, Indonesia berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang meningkat. PDB Indonesia pada tahun 2020 mencatat sebesar 892,4 triliun dengan PDB per kapita mencapai 75 juta atau sekitar 4.919.000 dolar. Salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dari PDB pada tahun 2023. Dan saat ini aku mau bahas analisis kondisi makroekonomi tepatnya di DKI Jakarta. Kenapa saya pilih DKI Jakarta adalah karena sampai saat ini walaupun ibu kota akan berpindah di Kalimantan, namun untuk saat ini ibu kota Indonesia adalah DKI Jakarta. Jadi kondisi makroekonomi DKI Jakarta pada tahun 2023 dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kontribusi terhadap PDB nasional. Jadi satu, pertumbuhan ekonomi. PDB DKI Jakarta, laju pertumbuhan PDB DKI Jakarta pada tahun 2020 diperkirakan mencapai sekitar 5,25%. Yang kedua, inflasi. Inflasi DKI Jakarta pada 2003 berada di kisaran 3,50%, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sekitar 3%. Yang ketiga, indikator baik dan perlu ditingkatkan. Indikator baik pertumbuhan PDB yang tinggi dari rata-rata nasional menunjukkan bahwa DKI Jakarta masih menjadi pusat ekonomi yang kuat. Ya ini bagus ya, DKI Jakarta tetap menjadi pusat yang paling kuat untuk di Indonesia. Nah, dan ini ada beberapa rekomendasi pengembangan potensi ekonomi DKI Jakarta. Seperti yang pertama, peningkatan infrastruktur, investasi dalam infrastruktur, transportasi, dan utilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dan yang kedua, ada dukungan untuk sektor UMKM, memberikan dukungan seperti usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja. Dan yang ketiga, ada diversifikasi industri, mendorong diversifikasi industri untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan daya saing global. Dan yang keempat atau yang terakhir, pengembangan teknologi informasi, mengembangkan teknologi informasi dan digital. Baik, mungkin itu aja. Nah,
mungkin ada satu lagi terakhir, untuk mengoptimalkan sektor-sektor yang potensial di DKI Jakarta. Seperti yang pertama ada identifikasi sektor unggulan. Yang kedua ada analisis shift share dan location quotient. Dan yang ketiga ada prioritaskan sektor unggulan seperti perdagangan besar dan eceran atau industri pengolahan, bahkan sampai jasa keuangan dan asuransi. Dan yang keempat ada dukungan pemerintah seperti program pendampingan UMKM yang didukung oleh pemerintah dan meningkatkan program pendampingan UMKM yang menyediakan fasilitas pendamping, pelatihan, dan perizinan yang lebih mudah diakses. Dan yang kelima ada promosi produk lokal. Kampanye promosi produk lokal ini dilakukan melalui media sosial dan event-event kuliner atau bazar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Nah, dengan demikian dalam beberapa tahun terakhir ekonomi Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global dan domestik. Pertumbuhan PDB yang stabil, inflasi yang terkendali, dan sektor-sektor unggulan seperti perdagangan dan industri pengolahan menjadi indikator positif bagi kesehatan ekonomi nasional masyarakat Indonesia dan merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berfokus pada perkembangan infrastruktur, peningkatan investasi, serta dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk presentasi tentang Word yang saya submit. Saya Michael, terima kasih.